Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Eona, Inspiration of Joe Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9, 10, dan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 4, tema perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dua orang ini sedang melakukan aktivitas yang sama. Mereka pergi ke bait Allah dan berdoa. Sebuah pekerjaan yang terlihat sangat baik. Bukankah di dalam bait Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir? Dan orang bisa menjumpai Dia di dalam doa. Itulah yang mereka sedang lakukan. Hanya saja ketika orang memandang aktivitas ibadah hanya dari tampak luarnya, maka sebenarnya orang itu ibarat menilai buah. Mereka hanya atau baru melihat kulitnya saja. Sehingga apakah buah itu manis atau asam, bahkan pahit, mereka hanya bisa mengira-ira. Ibadah itu bersifat pribadi. Begitu juga dengan doa-doa kita. Orang Farisi dalam berdoa, dia berusaha menampilkan semua kebaikannya. Disangkanya Tuhan akan mudah dipikat dengan kata-kata manis dan perbuatan baik manusia yang semu. Maka dikatakan dalam nas kita, Tuhan tidak berkenan dengan doa yang demikian. Kini masih ada satu model doa yang lain, yaitu doa pemungut cukai. Si pemungut cukai itu, meskipun dia pribadi yang sangat dibenci banyak orang, kelakuannya adalah jahat dan tidak benar di hadapan Allah, ternyata dikatakan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang kemudian menjadi penasaran bagaimana orang ini berdoa. Kok bisa orang yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah, orang yang dibenci banyak orang, kok doanya didengarkan Tuhan? Mari kita ikuti doanya, nanti kita tiru saja kata-katanya, agar doa kita juga dapat berkenan di hadapan Allah. Saudara dan saudari yang kekasih, sekali lagi ditekankan, doa itu bukan hanya perihal kata-kata, melainkan sikap hati yang itu harus terhubung langsung dengan sikap hidup sehari-hari. Engkau boleh berkata apa saja di hadapan Tuhan, memohon segala sesuatu, asal itu disertai sikap hati yang benar dan otentik, artinya bersesuaian dengan hidup sehari-hari, maka engkau akan didengar oleh Allah. Si pemungut cukai ini telah melakukannya. Namun di dalam praktek ini tidak semudah teori. Mari kita lihat. Engkau mungkin bisa mengatakan dengan terseduh-seduh dalam doamu tentang pengakuan dosa, atau keadaan dirimu yang miskin, atau hati kita yang dipenuhi dengan kesalahan. Engkau dengan begitu rela, ikhlas, sadar mengatakan semua itu di hadapan Tuhan. Namun yang menjadi masalah adalah apakah itu otentik? Apakah itu sesuai dengan kenyataan? Dengan lebih mudah dikatakan begini, apakah itu benar-benar tulus diucapkan? Kita dapat mengujinya. Jika
itu kita ucapkan dalam doa di hadapan Allah, hati kita bisa lepas, rela, ikhlas. Dengan kata lain, kita tidak malu jika Tuhan tahu bahwa kita memang orang yang berdosa, miskin, dan hina. Tetapi jika kondisi yang sama dikatakan orang lain kepada kita, apakah kita bisa menerima dengan cara yang sama? Ketika ada sesama kita datang kepada kita dan mengatakan, kamu itu orangnya jahat, kamu membuat aku sakit hati, kamu ini tidak berguna, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menerima dengan lapang dada? Atau sebaliknya kita bahkan tersinggung, marah, dan balik menyerang orang itu? Saudaraku, inilah cara yang paling mudah untuk kita menguji apakah doa kita ini otentik atau sekedar kamuflase belaka. Apakah sikap hati kita kepada Allah tulus atau dibuat-buat? Kembali dikatakan di sini, doa itu bukan hanya perihal kata-kata, tetapi yang penting adalah sikap hati yang terhubung langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa hidup di dua alam. Sebagaimana kodok atau katak, di satu sisi kita bermanis-manis di hadapan Allah di dalam doa-doa kita, tetapi di sisi lain kita mudah tersinggung, kita kemudian menjadi sombong, congkak di hadapan manusia. Jika engkau bisa rendah hati di hadapan Allah, itu harus didahului juga dengan sikap rendah hati di hadapan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.